dengan saya Dewan alias Dedi Irawan dalam acara program Sarira, Sarana Lingkungan Warga. Kali ini saya berada di Kelurahan Gerem bersama Ketua Pokmas dan Pak Lurahnya yang akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang terkait kegiatan Pokmas. Dan kali ini Kelurahan Gerem merupakan yang sudah menyelesaikan termin kedua ya Pak ya? Ya. Yang sudah menyelesaikan termin kedua, Ketua Pokmasnya akan menceritakan apa aja di termin kedua yang telah dikerjakan. Saya Pak sekaligus memperkenalkan diri Pak untuk apa aja yang dikerjakan di termin kedua dan kan ini sudah selesai Pak. Terima kasih Pak Dede. Untuk kegiatan alhamdulillah termin 2 sudah selesai kita kerjakan dan sudah diopnam oleh pihak kota. Nama apa siapa Pak? Nama saya Sunhadi, Ketua Pokmas Kelurahan Gerem. Ini Bapak Lurah Pak Rahmadi Ramidi sebagai Kelurahan Gerem. Ada 11 titik yang kita kerjakan untuk termin 3 Pak. Pertama Termin 2 Pak? Termin 2 RTLH, itu RTLH 2 Pak. Yang satu di Masjid Jalan, yang kedua di Cupas Wetan. Yang ketiga yaitu musola. Musola ada 3 titik. Yang pertama di Batu Nyodong, yang kedua di Cupas Wetan, di RT 03, yang ketiga di Kalibaru. Itu anggarannya berapa? Anggarannya untuk musola rata-rata semua musola 15 juta Pak. 15 juta. 15 juta. Kalau untuk musola masjid dua musola itu Pak? Tiga musola kami 15. 45 juta ya? Ya. Untuk masjid ada 2 di Cupas Kulon sama Cupas Wetan, RT 01 sama RT 02. Anggaran musola masjid, itu anggarannya 25 juta Pak. Itu untuk rehab masjid itu 25 juta. Ya, untuk RTLH tadi itu anggarannya 20 juta. Sekarang alhamdulillah, dulu masih di kisaran 16 juta Pak. Itu 2 ya, Pak? 2 rumah ya? Itu 2 rumah. Yang saya kan termin 2 rumah. Untuk masjid 2 di Masjid Cupas Kulon sama Cupas Wetan. Yang drainase TPT, bukan TPT Pak. Paving block di Kalibaru 505 meter Pak. Itu dengan anggaran 80 juta. 85 malah, bukan 80 juta, 85. Karena diambil musola 15 jadinya 100. Untuk Gerem Kulon RT Bayur sama RT 01 sama RT 02 itu paving block juga Pak. Ya, di Bayur 333 sama di Gerem Kulonnya 286. Jadi total anggaran sama Pak itu 100 juta untuk 2 udah karena sesuai dengan lingkungan RW 05 itu Pak. Jadi yang terakhir Cupas ada paving block Pak. Anggarannya cuma kecil, ada 79 meter. Itu anggarannya untuk Cupas Kulon itu Cupas Wetan itu cuma 15 juta. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini tadi kan banyak kepada paving block. Kenapa Pak? Itu tergantung pengajuan dari masyarakat Pak. Oh, masyarakat ya? Karena anggaran dana lingkungan ini Pak, tentunya kita sesuaikan kebutuhan pengajuan masyarakat, terutama RT Pak. Mungkin jalannya juga Pak, tadinya sebelum di paving block seperti apa Pak? Jalan paving block sebelumnya biasanya jalan setapak Pak. Naik motor juga kadang susah. Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan bantuan dari pemerintah lewat anggaran Salira yang per kelurahan, per RW itu 100 juta, alhamdulillah masyarakat bisa mengajukan Pak. Untuk kegiatan apa saja yang sifatnya untuk lingkungan. Untuk lingkungan ya, ya bukan untuk jalan kota ya Pak ya. Untuk jalan lingkungan itu monggo Pak. Mau drainase, PPT, silakan. Mau paving block, monggo silakan. Semenisasi, silakan. Itu artinya yang untuk kebutuhan lingkungan itu bisa. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, tadi totalnya berapa? Total keseluruhan? Total keseluruhan dari 11 titik 363 Pak. Berarti berapa RW itu Pak? Untuk sekarang ini 4 RW Pak.
363 untuk 4 RT. Pak, ini kan satu RW ada 100 juta, ada 4 berarti harusnya 400. Nah yang sisanya Pak? 363. Enggak, berarti kan ada 24 jutaan yang tidak masuk dalam 37 yang tidak masuk dalam. Nah, kita kena pakai termin, Pak. Oh. Jadi ada 40%, 30%, 30%, Pak. Itu sudah cukupnya gitu, Pak. Oh, jadi kita harus kita harus bisa mengkondisikan membagi 40%, 30%, 30%. Ya, jadi ketemunya ya itu. Artinya nanti RW yang selanjutnya yang termin ini nggak masuk akan masuk selanjutnya ya, Pak ya? Betul. Pak, tadi kan ini usulan dari warga. Usulannya kapan sih, Pak? Usulan untuk 2002 ini kita garap usulan di akhir 2021 itu sudah masuk usulan itu lewat musrembang. Itu kan usulan tahun 2021 ya, Pak? 2021. Kalau saat ini ada kebutuhan warga yang kemudian harus dilakukan, bisa nggak Pak? Kalau tiba-tiba warga mengusulkan, bisa nggak Pak? Tapi nanti tuh Pak, berarti itu masuknya nanti. Nggak bisa di 2 tahun ini Pak, karena kita sudah anggarannya lewat Perkim sudah disahkan. Jadi nggak bisa kita ada juknisnya Pak. Nah tadi banyak papling bahwa kemudian pembangunan musola, ini kan di lingkungan warga semua. Ada nggak Pak di kelurahan Gerem ini yang warganya ikut bersuara ya Pak? Oh iya, hampir rata-rata Pak, hampir rata-rata. Kalau Bapak pengen tahu di masjid yang Bapak kemarin lihat di Cipas, kita anggarkan 25. Alhamdulillah kata RT yang swadaya hampir 60 jutaan Pak. Dari anggaran bantuan pemerintah 25 sampai karena tadi itu karena keterbatasan daripada nangkrak itu bahasa Geremnya Pak. Itu akhirnya swadaya masyarakat sampai alhamdulillah informasi yang masuk ke laporan ke saya sampai 60 jutaan. Artinya antusias warga luar biasa. Alhamdulillah, makanya ya dengan adanya dana lingkungan ini, dana Sarira ini Pak, masyarakat bisa menentukan mana dulu yang bisa diprioritaskan. Gitu. Pak Ketua Pokmas nih ya, ini kan Ketua Pokmas yang mungkin paling banyak RT-nya RW-nya paling banyak Pak Lurah. 11 RW. Dibanding RW di Grogol, di kecamatan Grogol lainnya sedikit. Ada nggak sih Pak kendala dalam hal memanage masyarakatnya? Ya, pelaksanaannya. Alhamdulillah kenapa ini ajuan dari masyarakat gitu. Kita jelaskan lewat penjelasan sebelum kita melaksanakan ada rapat pelaksanaan Pak. Jadi kita jelaskan ini juga harus ada swadaya masyarakat. Karena kalau tempatnya tinggi kayak Batu Lawang, Nake, Bapak sendiri yang naik. Kalau anggaran itu kita nggak nyampe Pak. Nah itu Pak, itu kan tinggi sekali ya, tebing ya Pak. Betul. Nah itu masyarakatnya aktif. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Itu membantu anggaran ya. Karena kita kan budget untuk pengangkutan, untuk upah bahasanya itu kan terbatas Pak. Kalau nganggarin itu ya kita nggak berjalan. Jadi alhamdulillah dengan adanya dana ini walaupun kecil anggarannya, ya mudah-mudahan sih Pak dengan anggaran ini ya. Karena ini sekarang BBM naik, pada naik Pak. Materialnya naik semua. Makanya termin ketiga ini udah kena kejebak naik Pak. Makanya saya mengharapkan 2023 ya. Saya harapkan Perkim anggarannya minta tolong itu pertama yang di atas Pak transportasinya gitu. Nah tadi itu ulasannya Pak ya, artinya kendala-kendala nggak ada. Insya Allah. Tapi Pak begini Pak, tapi ada begini Pak, ada di lain tempat katanya itu banyak jalan yang digunakan milik tanah milik warga. Nah Bapak sendiri pendekatan sesuatu itu alhamdulillah Pak, di sini berkat kerjasama sama RT sama RW kita sebelum itu musyawarah sama masyarakat itu tanah yang tadinya jalan untuk jalan seperti Gerengkulon Pak itu dihibahkan. Ada surat hibahnya Pak di RT masing-masing di Materai Pak ada. Artinya antusias warga. Alhamdulillah. Oke baik. Sekarang ke Pak Lurah nih, Pak Lurahnya Pak Rahmadi ya Pak ya. Biasa dipanggil Rara ya Pak. Pak Rahmadi tadi antusias warga begitu hebat ya Pak ya. Pembangunan sudah berjalan hingga termin kedua. Pak, ada masukan nggak Pak terkait ke Pokmas, keluarga, saran atau seperti apa nih Pak untuk terkait dana Sarira, dana pemerataan pembangunan Pak, yang satu RW-nya adalah 100 juta program daripada Wali Kota Cilegon dan Wakil Wali Kota Cilegon. Silakan Pak untuk ada masukan.
Sekaligus kenalkan Pak warga Pak. Ya, baik, terima kasih Kang Dede. Perkenalkan, saya Rahmadi Ramudin, biasa dipanggil Rara ya. Jadi kaitan dengan program Salira yang digulirkan oleh pemerintah Kota Cilegon ini, di mana anggaran ditetapkan 100 juta per RW, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kami ya di Kelurahan Gerem, karena memang di masyarakat kami ini masih butuh sentuhan-sentuhan pembangunan, karena masih banyak program-program yang perlu dilaksanakan biar masyarakat juga merasakan pembangunan Kota Cilegon. Ya, yang pertama tentu saja untuk ke masyarakat ini kita sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya kontinu. Jadi sifatnya kontinu. Jadi manakala usulan dari masyarakat ini melebihi dari budget yang sudah ditentukan, ini kami sarankan ke masyarakat untuk menggunakan skala prioritas. Ya. Jadi mana yang lebih urgent dulu yang harus diusulkan untuk terlebih dahulu. Dan ada kegiatan yang tidak tercover di tahun ini bisa nanti dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Itu untuk pemahaman ke masyarakat ya. Itu. Nah, untuk Pokmasnya, alhamdulillah Pokmas kita ini sangat luar biasa nih Kang Dede. Jadi program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan ini berjalan sesuai dengan schedule ya. Semuanya tepat waktu, dan tentu saja harapan kami kepada Ketua Pokmas beserta tim ini bisa tetap ditingkatkan lagi kinerjanya dalam rangka pengabdian ke masyarakat, dan tentu saja dengan tidak mengindahkan cuklak-cuknis yang sudah ditentukan ini sama pemerintah. Jadi biar nanti ke depan pembangunan dirasakan oleh masyarakat, dan pihak Pokmas juga tidak ada temuan ibaratnya ya, tidak ada temuan manakala dilakukan pengecekan atau pemeriksaan oleh tim terkait. Pak Lurah, tadi sudah kasih saran sesuai juknis. Pembangunan sudah sampai ke termin kedua. Termin pertama sudah selesai. Kan ada perawatan Pak Lurah. Nah, buat masyarakatnya untuk perawatannya kan tidak ditanggungkan kepada Salira ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu Pak Lurah bisa memberikan saran untuk masyarakat untuk ini Pak. Ya, ke masyarakat juga kita selalu tekankan yang pertama bahwa ini pembangunan ini untuk masyarakat. Jadi adapun dana yang digulirkan ini kan kita terbatas 100 juta per RW. Jadi jika ada kegiatan yang ternyata setelah dihitung oleh tim ini melebihi melebihi target, ya kami harapkan juga ini ada swadaya partisipasi dari masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, manakala program ini sudah berjalan ke depannya, tentu saja harapan kami masyarakat juga melakukan ini perawatan ya. Jadi jangan sampai pembangunan ini sudah dilakukan tapi tidak dirawat oleh masyarakat. Jadi kami harap juga masyarakat biar kebermanfaatannya lebih panjang, biar nanti untuk tahun-tahun berikutnya juga bisa digulirkan ke program-program yang lain, karena masih banyak program yang perlu segera dilakukan di wilayah kelurahan.